paham ya, untuk aplikasinya itu benar-benar sangat bagus, sangat keren sekali, bisa bobol atau bisa loss untuk bisa di-share ulang. Nah, sekarang jika saya berbicara sebagai admin jaringan, ibaratnya sekarang saya berganti profesi nih, saya adalah sebagai admin jaringan. Nah, saya akan memberitahukan juga caranya untuk memblokir aplikasi NetShare. Dan sekarang kita akan bahas gimana caranya memblokir aplikasi NetShare. Nah, ini buat para admin jaringan senang banget nih kalau ada tutorial cara memblok aplikasi NetShare. Ya, kalau misalnya kayak gitu sih sebenarnya ya sebaiknya dinegosiasi lah, kasihan kan juga udah seperti cerita tadi ya, kasihan juga ya, berikanlah hati nurani gitu. Jangan di-lock juga, kasihan. Cuman ya namanya saya kan cuman review, berikan tutorial ya. Jadi ya terpaksa saya juga memberikan tutorial cara blok dan juga cara lolosin tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cara blok ya. Cara blok aplikasi NetShare. Untuk blok tethering-nya biarkan saja, karena kan ini cara blok NetShare ini hanya untuk blokir NetShare, tidak untuk blokir yang di-share pakai router ya. Yang di-share pakai router dan tethering itu tetap cara TTL masih berfungsi dengan baik. Oke, lanjut. Nah, kita untuk memblokir NetShare, kita buka close dulu ini ya. Pertama, gampangnya itu setelah saya gunakan NetShare selama beberapa saat atau berapa jam ya, nggak nyampe 1 hari juga sih, untuk nyari bug ataupun cara dikuncinya ya. Sebenarnya cara ini tidak bisa jadikan patokan permanen ya, mungkin saat ini work, tapi mungkin juga beberapa bulan kemudian cara ini sudah tidak dapat digunakan ya, karena mungkin si penyedia aplikasi NetShare sudah update lagi caranya ya, kayak gitu. Oke, jadi paham ya ini. Jadi buat kalian untuk admin jaringan, jangan lupa di like dan share dan juga subscribe channel saya, channel Teknisi Wifi, supaya tujuannya ketika kalian atau misalkan admin tadi NetShare tadi sudah update dan cara ini sudah tidak dapat digunakan, kalian bisa chat saya atau komen saya, dan juga mungkin sudah dibahas, jadi bisa tahu lah kalau kayak gitu ya. Jadi bisa tahu kalau misalnya sudah ada pembahasan tentang NetShare atau blok NetShare terbaru kayak gitu. Oke. Setelah saya gunakan aplikasi NetShare selama berapa saat tadi, setelah saya menggunakan itu ada sedikit perbedaan antara tanpa menggunakan NetShare dengan menggunakan NetShare. Temu cara bahwa aplikasi NetShare ini, pertama dia menggunakan IP 192.168 berarti 49.1. Saya coba mendeteksi atau scan IP tersebut, ternyata tidak ketemu ya di MikroTik. Lalu saya coba perhatikan lagi, dan ternyata aplikasi ini menggunakan atau selalu request DNS 888 atau DNS Google ya, 888 dan juga 884 pada HP yang keduanya atau HP yang di-share. Sedangkan HP yang utama, jika kita hidupkan NetShare, itu tidak memberikan DNS 888, tapi kan di sini itu bisa kita lihat di sini DNS saya itu bukan 888 ya, ingat DNS saya itu hanya 1113 ya. Ini adalah DNS filter family. Dan ternyata HP kedua yang melewati NetShare atau HP yang menggunakan NetShare yang kedua tadi, dia ternyata request DNS 888. Dan requestnya itu nggak tanggung-tanggung, nggak main-main, itu terus-terusan request DNS untuk memverifikasi bahwa DNS-nya valid atau apalah gitu. Nah, dengan cara itu, dengan perbedaan tersebut, kita bisa blokir aplikasi NetShare. Oke, lanjut kita coba config MikroTik kita supaya dapat mendeteksi bahwa
itu menggunakan Netshare ataupun tidak menggunakan Netshare. Kita setting dulu MikroTik kita di bagian IP DNS. Oke, IP DNS. Nah, kita checklist allow remote request. Sini ya, allow remote request ini harus kalian checklist. Ingat, ini di checklist. Klik OK. Seperti ini. Lalu ke bagian IP DHCP server. Nah, di sini ada bagian network ini. Contoh di bagian atas dulu. Oke. Contoh rubah DNS-nya jangan pakai 888. Diisi dengan IP address MikroTik kalian sesuai dengan IP address MikroTik kalian. Sebagai contoh kan IP address MikroTik saya itu 192.168.1.254 dan juga ada di bridge 2 atau Ethernet 2 atau apalah mungkin kalian ya. Sebagai contoh di sini kan IP saya itu 192.168.2.1. Oke, tapi di sini saya ada juga bridge 3 ya. Bridge 3 itu 10.10.10.10. Jadi saya memiliki 3 IP di satu MikroTik karena beda interface. Oke, ada yang mungkin ada yang satu IP, ada yang 2 IP ya. Cuma rekomendasinya di sini isi minimal 2 IP. 2 IP ya, DNS servernya diisi minimal 2 IP LAN kalian, bukan IP saya ya, bukan IP 192.168.1.254. Jangan ikutin saya, tapi sesuaikan dengan IP MikroTik kalian. Misalkan IP MikroTik kalian 192.168.2.1 dan juga 192.168.3.1, maka diisi di sini 2.1 dan juga klik bawah ya 3.1 seperti itu ya. Contoh, jadi sesuaikan dengan IP MikroTik kalian, jangan sesuaikan dengan video ini. Ini karena IP saya itu ya 1.254. Ini saya pakai di bridge 1 ini sebagai hotspot ya, hotspot voucheran dan juga pelanggan rumahan. Lalu di bridge 2 ini saya untuk masuknya ke warnet sih sebenarnya, warnet saya. Oke, diisi 2.1 sesuai IP saya. Dan juga saya ada bridge 3 ini sebenarnya saya nggak pakai sih, cuman nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian yang memiliki hanya satu IP address di MikroTik kalian, misalkan di bridge ya, bridge doang, bridge 1. Lalu semua interface itu kalian masukkan ke dalam bridge 1, maka IP kalian kan cuma ada satu kan. Nah, kalian bisa buat IP bodong seperti ini. IP bodong itu bisa kalian buat bridge lagi, bridge kosong tapi interface-nya dikosongin ya, seperti ini ya. Ini ada bridge 3 tapi di sini nggak ada yang Ethernet yang masuk ke dalam bridge 3 tadi. Oke, itu namanya IP bodong. Kita bisa buat IP lagi di sini. Yang penting intinya gimana cara kalian lah bisa buat IP baru, pokoknya lebih dari 2 ya, 2 IP satu MikroTik. Oke, bisa pakai virtualan, boleh lah, terserah kayak gitu. Lalu kita daftarkan di sini minimal 2 IP address. Rekomendasinya minimal 2 IP address. Kalau misalkan satu IP address aja, misalkan satu doang seperti ini. Ini ada kemungkinan takutnya HP user atau HP pelanggan itu memiliki defaultnya 2 kolom IP, dia akan mengisi otomatis IP kedua atau DNS keduanya itu diisi dengan 888, defaultnya seperti itu biasanya. Makanya kita isi minimal 2 DNS seperti ini, kalau bisa 3 ya. Seperti saya kan ada 3 ya, seperti itu. Oke, 10 sesuai IP saya. Oke. Paham ya? Jadi di sini sesuaikan dengan IP MikroTik kalian, bukan sesuai IP MikroTik seperti di video ini, bukan. Ini kan IP saya. Jadi kayak gitu ya. Play. Ini ya, intinya kita di sini hanya mengisi DNS server, bagian DNS server. Bagi yang masih kosong diisi dengan IP address kalian. Jika bagi yang udah ada di bagian DNS servernya ini udah ada, maka dihapus, diganti dengan IP address kalian, IP address MikroTik kalian lah. Paham ya? Klik OK. Saya rasa paham lah, soalnya banyak banget yang orang yang suka skip video akhirnya nggak paham, banyak tuh kayak gitu. Oke,
Jangan lupa untuk men-setting juga network yang kedua, ketiga, keempat jika masih atau jika kalian ada ya. Kalau misalnya satu doang ya nggak, bersyukur lah, karena nggak perlu repot-repot setting semua. Kalau misalnya kalian punya dua network seperti ini ya, maka isi lagi, ketiga ya isi lagi, kayak gitu. Yang empat ini nggak dipakai sih. Oke. Nah, sudah kita setting bagian network di DHCP server. Kita buka bagian, tadi kan DNS udah. Ingat ya, DNS ini DNS wajib di checklist allow remote request, karena tadi DNS-nya merujuk ke IP mikrotik. Paham ya fungsinya allow remote request ini? Oke. Untuk ininya bang, bagian ini nih, bagian DNS ini, bagian ini biarkan aja default, boleh 88, boleh. Kalau yang ini nggak apa-apa sih sepertinya. Ini boleh 888 juga nggak apa-apa. Kalau bukan 88 juga nggak apa-apa sih. Oke, close ya. Di close, terus udah seperti ini. Bagian DHCP server udah, dan juga di bagian DNS setting udah. Kita close seperti ini. Kita buka bagian IP firewall. Lalu ini bagian ya, address list. Nah, di bagian address list kita tambahkan IP address tadi. Tadi kan saya ada 3 IP address ya. Kalau misalnya kalian ada 2 ya tambahkan juga. Kita contoh di sini tulis aja DNS kayak gini ya. DNS IP addressnya tadi kan IP saya itu 192.168.1.254. Ingat, sesuaikan dengan IP mikrotik kalian. Oke, yang tadi kita masukkan di bagian DHCP server ya. Di bagian network tadi. Oke, 1. Tadi kan saya ada 3 ya. Tulis lagi DNS seperti ini. Ini nama bebas sih sebenarnya. Cuman sebagai contoh baiknya ikutin aja sih namanya DNS ya. Lalu tadi 192.168.2.1. Oke. IP kedua saya udah dimasukin, klik OK. Ini IP kedua ya. IP mikrotik yang kedua tadi kan saat yang ketiganya tadi ini DNS yang ketiganya tadi IP-nya saya 10.10.10.10 ya. Oke, 3 ya. Saya udah masukkan 3 IP address mikrotik saya. Kalau misalkan kalian nanya 2 ya masukkan aja dua-duanya. Kalau misalkan 1 jangan, itu tidak rekomendasi. Oke, minimal 2. Sudah kita setting bagian DNS, kita setting bagian raw ya. Kita bagian raw, kita buat baru seperti ini. Ini bagian general dulu, ini biarkan aja pre-routing. Lalu bagian SRC address ini kita isi sesuai IP pool kita. Sebagai contoh, IP pool saya atau hotspot saya atau voucheran saya, ingat ini khusus untuk voucheran ya. Untuk pelanggan rumahan jangan dimasukin. Sebagai contoh, saya mau lihat di IP pool saya. Nah, ini pelanggan voucheran saya, HP ya, pelanggan HP, bukan termasuk pelanggan rumahan. Ingat, boleh kalau misalnya kalian pelanggan rumahannya pakai PPOE ya, nggak perlu ribet-ribet ya. Tapi kalau misalnya pelanggan rumahan kalian menggunakan sistem voucheran juga sama seperti saya, karena kemarin kita sudah bahas bebas tagih atau tidak perlu ribet lagi. Oke, maaf di luar ini lagi hujan deras, jadi mungkin suaranya agak gresek-gresek ya. Kita nggak apa-apa, makanya suaranya agak saya kerasin dikit, soalnya saya ngomongnya saya kerasin dikit walaupun tenggorokan sakit sebenarnya. Ini kering ya, karena supaya suara saya kedengar jelas di luar, soalnya lebih hujan ya, lagi hujan, takutnya suara saya nggak kedengaran. Oke, kita lanjut. Contoh ini IP pool saya atau IP voucheran saya itu kan 192.168.3.21 hingga 192.168.3.200. Jadi selain IP itu saya gunakan untuk pelanggan rumahan. Nah, sedangkan IP ini saya khususkan untuk pelanggan voucheran. Jadi semua yang ada di IP ini sebenarnya saya voucheran semua sih. Oke, kita copy aja seperti ini, atau ya terserah kalian atur lah. Pokoknya ingat, pastikan yang target memblok aplikasi NetShare ini hanya untuk pelanggan
HP ya, pelanggan langsung handphone. IP kalian pasti tahulah rank IP kalian untuk pelanggan handphone itu ranknya mulai dari berapa IP-nya, mulai dari ini misalkan dari 192.168.1.20 sampai 192.168.1.100 biasanya kayak gitu kan DHCP poolnya. Yang kan kita masukkan di sini seperti ini ya, 192.168. Contoh ini kan IP saya ya, jangan ikutin IP-nya, jangan kalian tulis 192.168.3.21 sampai 192.168.3.200 ya, karena ini IP saya. Oke, jadi sesuaikan dengan IP settingan kalian. Oke, paham ya? Oke, kok di sini ya 3 bang, di sini 3, sedangkan di abang kan tadi DNS-nya atau IP address mikrotik abang kan tadi 1 ya. Nah, IP address saya tadi kok 1. Nah ini ya 1, nggak ada 3, 192.168.3 titik sekian nggak ada ya, karena saya di sini pakai per 16 ya. Sedangkan jika saya pakai per 24 maka saya pastinya harus menggunakan IP mikrotik atau address mikrotiknya itu 192.168.3 titik sekian. Cuma di sini kan saya pakainya per 16, maka 192.168.3 sekian ini sudah masuk ke dalam IP per 16 bagi IP tersebut ya, IP 1 ini. Oke, paham ya kenapa di sini saya pakainya 3. Oke, pokoknya ya jangan diperhatikan lah IP ini. Pokoknya intinya sesuai dengan IP pool kalian lah gampangnya ya. Tetapi jangan sampai pelanggan router rumahan itu kena juga. Oke, jadi pastikan IP ini hanya untuk pelanggan langsung HP. Oke, saya udah mulai serak banget nih. Oke, terus terus oke, tes. Oke, serak. Oke, serak nggak apa-apa, lanjut aja ya. Lalu protokol di sini pilih UDP ya. UDP, lalu DNS port. Oke, saya ambil minum dulu deh. Kita lanjut dulu ya. Oke, aduh, serak lumayan sih, mendingan nih. Tes. Oke, kita lanjut. Untuk DNS port kita isi dengan DST port, maksudnya DST port ya, maaf. DST port kita isi dengan port DNS yaitu 53 ya. Port DNS itu kan 53. Ini samakan kalian isinya 53 ya. Sedangkan isinya di sini UDP, pastikan DP. Yang kalian bedakan itu hanya address list. Ini address list sesuai dengan IP pool kalian. Oke, paham ya kenapa tadi saya buka IP pool. Oke, di sini udah seperti ini pre-routing, ini DNS port. Nah, SSR address. Terus kita ini pre-routing masuk ke DNS. Oke, terus ke bagian advance. Lalu bagian DST address list. Nah, DST address list kita isi dengan DNS tadi. Nah, yang kita tadi isi ke bagian address list. Paham kan kenapa tadi kita isi address list ya? Sesuai IP address mikrotik kita. Oke, di address list ini kita isi dengan DNS, tapi jangan lupa ditambahkan klik tanda seru seperti ini. Ini artinya selain IP tadi. Oke, paham ya? Tanda seru ya. Kita pastikan ngeklik tanda seru seperti ini atau mana? Hilang lagi. Ininya DNS, tapi pastikan klik tanda seru. Ingat, jangan sampai salah nih. Kalau salah mungkin internet kalian nggak bakal jalan. Klik terus ke bagian ini, makanya sudah masuk ke sini. Ini sudah DNS. Lalu ke bagian action. Ke bagian action kita klik drop.
play. Oke. Nah, seperti ini ya. Sekarang ini udah selesai, sudah total. Bisa kita beri nama deh di sini. Kita beri nama di bagian komen atau apalah. Bagian komen kita isi misalkan blog net share seperti ini, oke? Terserah, ini nama terserah kalian sih. Nah, lihat di sini trafiknya masih 0 karena kita belum buka net share. Oke, lanjut kita uji coba hasilnya ya. Ini kan belum kita buka. Kita uji coba, kita buka lagi HP-nya. Oke, kita buka lagi HP-nya. Ini ribet lagi nih. Aduh, pusing juga. Panjang juga ini videonya. Mungkin kita potong jadi berapa part ya. Oke, kita mulai rekaman lagi di HP. Nah, ini kita buka net share. Nah, ini masih tadi ya, masih diaktifkan. Coba kita matikan dulu deh. Kita matikan, hidupkan lagi biar fresh sih. Oke, masih di layar. Kalian bisa lihat masih di layar itu masih trafiknya 0 ya. DNS-nya masih 0. Sekarang kita buka aplikasi kamera ya, buat ngecek tes ini ya. Oke. Kita nyalakan. Kita buka net share. Oke, wifi-nya sama seperti tadi ya, dimatikan aja dulu. Sebenarnya sudah masuk ke direct. Mungkin sebaiknya dimatikan aja biar muncul notifikasi minta aktifkan wifi. Tapi kalau nggak dimatikan juga apa-apa sih ya, cara terserah kalian sih cara pakainya ya. Mana ini net share, aplikasi net share. Nah, ini dia aplikasi net share. Kita buka lagi, kita klik connect. Nah, klik connect. Kita tunggu. Oh, wifi-nya minta dihidupin. Oke. Minta dihidupin. Nah, klik. Oh, sudah ya, sudah langsung ngeklik. Belum, kita coba klik deh. Oke. Sudah seperti tadi ya, seperti awal, terhubung, tidak ada akses internet. Selesai. Klik selesai. Connect successful. Ya udah, iya. No, connect successful ya. Oke, ininya sudah jalan ya. Nah, lihat di layar itu sudah ada trafik masuk ya, sudah 5 byte. Oke, sekarang kita cek benar enggak bisa, harusnya sudah terblokir ya, sudah tidak bisa akses internet lagi. Oke, suara saya udah mulai serak lagi nih. Tes. Karena tadi udah lama ya. Oke. Nah, kameranya aku tutup. Mana ini? Ini aplikasi kameranya kan karena nggak ngerekam, jadi oke, kita coba ya. Mantap. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, YouTube. YouTube. Oke, nggak bisa ya. Dan di mikrotik di layar bisa kalian lihat itu masih dalam proses memblokir ya. Ini nggak bisa ya, tuh. Sudah tidak bisa akses internet.
Hahaha, kamu diblok. Oke? Nah, nggak bisa ya? Bisa nih. Tes. Kok jadi bisa? Siap. Oh, kok bisa kena karena ininya mati. Ini di sini aplikasi di Xiaomi ini otomatis close sendiri ya. Net share-nya dia pindah sendiri wifi-nya. Nah, wifi-nya pindah sendiri, wifi gratis. Pansan kok bingung kok trik saya atau cara saya kok gagal. Padahal udah tes tadi udah bisa gitu. Nyata ya karena wifi-nya mati sendiri, oke? Kita nyalakan lagi net share-nya. Oke, intinya berhasil ya, bisa bisa memblokir. Kita coba lagi. Kayak ininya matiin dulu nih. Ininya harus wifi direct atau dimatikan boleh. Oke, ini HP-nya sekarang yang mati. Oke. Nah, ini dia udah dikonekin ke wifi direct lagi, terhubung tidak ada akses internet. Kita coba close dulu. Ini kelemahan cara ini, kalau si user sudah connect, sudah browsingan, itu walaupun kita pasang script block net share, ini tetap masih bisa jalan. Oke, seperti ini masih bisa jalan sampai si user membuka net share lagi, net share baru ya. Net share baru seperti ini, disconnect, konekin. Nah, seperti ini. Baru dia tidak bisa akses karena sudah diblokir. Haha, kamu diblok. Oke. Nah, nggak bisa ya. YouTube. Apa ini? YouTube. Oke. Nggak bisa ya. Oke, ini masih ada ini deh. Biar nggak ada tampilan bang. Biar lebih meyakinkan gitu ya. Kayak seperti ini ya. Biar nggak ada biar lebih meyakinkan. Yakin. Tuh, oke. Nah, biar lebih meyakinkan tuh kayak gini kali ya. Oke. Nggak bisa ya. Oke, kita tunggu, mungkin kurang meyakinkan. Coba ini ya. Biar lama bang. Oke, biar lama gitu ya. Tuh. Sudah terblokir di layar, bisa kalian lihat itu trafik paketnya masuk ke bagian blokir. Lalu gimana? Oke, ini anggaplah udah beres lah, gitulah kelamaan atau videonya. Oke. Sudah diblokir, beres. Oke, kita matikan. Lalu gimana kondisinya di HP yang buka net share? HP yang sebagai induk ya, sebagai induk. Nah, ini sedangkan di HP dianya normal. Di HP dianya normal. Kita akan coba browsingan. Oke. Tes. Oke. Kita tes. Oke, tes normal. Kamu nggak diblok, boy. Apa ini? Aduh, kepencet. Udahlah, punya. Penting coba contoh doang. Oke, sedangkan di HP dia normal, sedangkan di HP yang dia share itu nggak bisa karena sudah diblokir. Oke, paham ya? Bisa ya? Ini sebenarnya
Saya bocorkan dulu triknya. Triknya itu sebenarnya ini matiin aja lah. Emang ini rekamannya HP-nya memorinya nggak banyak-banyak. Berhenti. Oke. Oke, close. Oke, ini cara ini kalian cari di Google ataupun di YouTube. Ini belum ada yang ngebahas masalah cara blok NetShare, karena ini aplikasi ini keren banget, makanya saya cumin jempol kan. Mantap sekali. Nah, mungkin hanya di sini ya, di channel Teknisi Wifi satu-satunya yang bahas cara blok NetShare. Oke, saya akan berikan rahasianya. Mungkin kalau misalnya saya berikan rahasianya, nah aplikasi penyedia atau admin penyedia aplikasi NetShare ini mungkin akan memperbaiki bugnya ya. Jadi ya maaf banget sih, saya ini kan di sini bersifat netral. Tadi kan saya sudah bersifat berada di antara orang-orang yang sebagai pengguna atau pelanggan Wifi, dan juga sekarang saya berada di orang-orang yang sebagai admin jaringan, dan sekarang saya mau coba juga membela aplikasi NetShare ini untuk melakukan perkembangan, yaitu kita blok berdasarkan DNS, karena kesalahan dari aplikasi ini itu adalah menggunakan DNS 888, sedangkan servernya kita MikroTik kita menggunakan DNS yang lain, bukan 888. Lalu saya sebagai admin jaringan, misalkan saya jadi sebagai membela admin jaringan lagi ya, tadi itu untuk membela aplikasi NetShare. Jadi balik ke NetShare, yaitu kalian bisa perbaiki masalah DNS tadi. Nah, sebalik lagi ke admin jaringan, saya sebagai admin jaringan, ini cara ini sengaja kita memasukkan DNS MikroTik, bukan DNS. Kenapa enggak DNS 111 aja kan, gitu bang, dikasih ke pelanggan, ke user hotspot, misalkan hanya 1111 112 ya, itu DNS cloud selain Google ya, kurang lebih seperti itu. DNS itu aja, kenapa harus DNS MikroTik? Nah, tujuannya kan gitu kan. Ini saya sengaja mengajarkan memasukkan DNS MikroTik, allow remote request tadi, tujuannya supaya jika gimana ya, jika aplikasi NetShare tadi mengcopy atau mengikuti DNS server kita kan DNS tadi kan aplikasi atau IP ya, maksudnya aplikasi mengikuti IP dari DNS remote request tadi, IP kita lah, IP MikroTik, itu nggak bakal tembus, IP-nya nggak bakal bisa di, mudah-mudahan ya, itu hanya dugaan sih, karena belum tahu juga kan, kedepannya saya nggak tahu apa-apa di sini. Jadi kan saya hanya mencoba menduga supaya aplikasi NetShare atau HP kedua, ketiga, dan seterusnya itu nggak bisa tembus IP ke IP MikroTik. Oke? Kalau misalnya tembus ke IP MikroTik, ya pasti cara blok TTL tadi harusnya bekerja. Kayaknya seperti itu ya. Jadi itu penjelasannya. Jadi ya saya udah coba bela penyedia aplikasi NetShare, saya juga bela penyedia jaringan, saya juga bela orang-orang pengguna NetShare tersebut. Oke, saya akhiri saja, ini udah malam juga, ini udah jam 1 ya, kurang dikit sih. Jam 12.44. Saya juga suaranya udah serak, ini kalau udah malam kan nggak enak juga sama orang lain, tangga, takutnya suara saya kekencengan dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa di share juga video ini, share video ke teman-teman kalian. Kalau yang belum tahu aplikasi NetShare, kalian share video ini ke teman kalian, bahwa nih ada aplikasi keren banget nih, aplikasi yang bisa bobol wifi daerah kalian. Syukur-syukur sih wifi daerah kalian itu belum ngelihat video ini atau belum subscribe channel Teknisi Wifi. Nah, untuk yang sedangkan yang udah subscribe, nah jangan lupa juga di share ke teman kalian, suruh share pelanggan sesama admin jaringan wifi untuk share channel Teknisi Wifi, karena ini channel lumayan bermanfaat ya, walaupun nggak bermanfaat banget sih, karena saya sendiri nggak terlalu pede kalau misalnya harus dibilang terlalu bermanfaat ya. Ya ibaratnya di sini saya hanya membahas berdasarkan request atau komen kalian, maka dari itu jangan lupa untuk selalu share, like, komen kalau misalnya kalian
butuh informasi yang ingin kalian ketahui. Oke, itu aja. Sampai bertemu di video berikutnya.